Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pelajaran IPS. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak harus berdoa dulu agar pelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Oh ya, jangan lupa, agar kalian bisa memahami materi hari ini, simak baik-baik video berikut sampai selesai. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian gambar apa itu? Ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah melihat tanaman ini banyak ada di sekitar kita. Kadang-kadang ada di depan rumah, kadang-kadang juga ada di belakang rumah, di pinggir-pinggir jalan. Tanaman yang dimaksud di gambar adalah tanaman jarak. Jarak dapat menghasilkan minyak. Nah, minyak jarak ini merupakan salah satu sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah sekitar kita, karena daerah kita merupakan daerah tropis. Minyak jarak dari biji tanaman pagar merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Masih ingatkah kalian tentang minyak bumi? Ya, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekali dipakai langsung habis. Nah, dengan adanya jarak, maka minyak bumi dapat digantikan oleh minyak jarak. Nah, minyak jarak ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah minyak jarak ini dapat dibudidayakan, atau dapat ditanam, atau dapat diperbarui, sehingga ketersediaannya tidak akan pernah habis. Proses pengolahan minyak jarak pun sangat sederhana, dapat dilakukan oleh masyarakat umum tanpa memerlukan alat atau teknologi yang tinggi, sehingga biaya produksinya pun sangat murah. Minyak jarak selain dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif biodiesel atau energi alternatif pengganti bahan bakar solar, minyak jarak juga banyak dimanfaatkan, banyak digunakan untuk membuat minyak rambut dan juga minyak pijat. Nah, kemasan minyak jarak itu dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat kita beli di pasar-pasar modern, atau di warung-warung dekat rumah, atau di toko-toko yang ada di sekitar kita. Pemanfaatan minyak jarak menjadi minyak rambut, menjadi minyak pijat, ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, butuh tenaga untuk merawat.
Begitu pula saat diolah menjadi minyak, tentunya butuh para ahli untuk membuatnya. Belum lagi untuk membuat kemasan atau botol atau tempatnya pasti juga dibutuhkan orang-orang yang terampil untuk mengemasnya. Tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan. Banyak orang bisa bekerja dengan adanya pemanfaatan minyak jara ini. Hal inilah yang menimbulkan dampak positif dari minyak jara yang dapat menguntungkan masyarakat di sekitar kita. Anak-anak, gambar apakah yang ada di video berikut? Makanan mana yang paling kalian suka dari gambar tersebut? Kira-kira bahannya untuk membuat makanan tersebut apa? Mari kita bahas bahan makanan untuk membuat makanan-makanan tersebut. Untuk membuat makanan-makanan tersebut dibutuhkan sebuah bahan yang dinamakan singkong. Kalau di daerah kalian ada yang menyebutnya dengan ketela, ada yang menyebutnya dengan pohung. Nah, kita akan membahas apa saja manfaat singkong ini. Singkong banyak terdapat di sekitar kita. Singkong merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Mungkin zaman dulu orang tua kita sering makan nasi yang terbuat dari singkong. Kalau zaman sekarang tentu sudah jarang ya. Nah, kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, apakah pernah zaman dulu makan nasi yang terbuat dari singkong? Kemudian, umbi singkong atau singkong itu ya banyak mengandung karbohidrat dan serat. Kandungan karbohidrat singkong ini berarti sama dengan beras, sama dengan jagung, sehingga singkong dapat menggantikan fungsi beras atau nasi. Sedangkan daunnya, anak-anak, ternyata daun singkong itu banyak mengandung protein. Nah, protein ini sangat berguna bagi tubuh kita. Selain untuk makanan kita, daun singkong juga banyak digunakan untuk makanan hewan ternak. Kemudian, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan baku industri tapioka atau tepung. Jadi, tepung yang dijual di toko-toko itu ada yang terbuat dari singkong, sehingga singkong diolah ke industri atau ke pabrik menjadi tapioka. Singkong dapat dijadikan juga menjadi berbagai makanan olahan. Salah satunya contoh, kalau di pasar-pasar tradisional banyak orang menjual getuk. Getuk itu terbuat dari singkong yang diolah menjadi sebuah makanan, yaitu getuk. Selain sebagai bahan makanan, ternyata anak-anak, singkong itu punya manfaat lain, yaitu singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin atau yang disebut dengan bioetanol. Sekali lagi, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan fungsi bensin. Cukup dengan menambahkan 10% dari total volume bensin, bahan bakar yang terbuat dari singkong ini atau bioetanol mempunyai manfaat yang besar pada motor atau mobil yang menggunakannya. Jadi kalau kita punya sepeda motor atau punya mobil,
kita beri bahan bakar bioetanol yang terbuat dari singkong, ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Maksudnya di mesin atau perputaran mesin itu lebih sempurna. Kemudian yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Kalau kalian lihat sepeda motor itu kan ada asapnya dari knalpot. Nah, knalpotnya itu asapnya itu menjadi lebih bersih. Yang ketiga, tarikan menjadi ringan. Kalau kita mau ngegas, tarik gasnya itu semakin ringan kalau pakai bioetanol. Kemudian yang keempat, suara mesin menjadi lebih halus. Yang kelima, bahan bakarnya lebih hemat. Hematnya berapa? Hematnya lebih dari 20%. Kemudian selain itu yang keenam, bioetanol juga dapat memperpanjang usia mesin. Kalau biasanya 4 atau 5 tahun mesin itu harus diservis, harus turun mesin. Dengan menggunakan bioetanol, mesinnya menjadi lebih awet, lebih tahan lama. Dan yang tak kalah penting, anak-anak, bahwa bioetanol itu merupakan sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Maksudnya tidak menimbulkan polusi udara. Karena apa? Karena bisa dibudidayakan, maksudnya bisa diperbarui. Kemudian selain itu, dengan adanya singkong yang digunakan menjadi bioetanol, maka penggunaan bahan bakar fosil bisa dihemat. Ingatkan kemarin bahwa bahan bakar fosil suatu saat pasti akan habis, sehingga kita harus mencari bahan bakar yang menggunakan energi alternatif. Nah, selain singkong, ternyata sumber bioetanol atau bahan yang dapat digunakan membuat bioetanol ternyata ada tumbuhan yang lain. Ada ubi jalar, ada tebu, ada jagung, ada sorghum biji, ada sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Itu merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat bioetanol. Cukup banyak kan? Dan juga sering kita jumpai di sekitar kita. Oleh karena itu, begitu banyak bahan bakar yang dapat digunakan untuk bioetanol, maka lebih baik kita mengembangkan energi alternatif bioetanol. Dan yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia dari beberapa bahan tersebut adalah singkong. Jadi sekali lagi, singkong adalah sumber bioetanol yang cukup potensial di Indonesia. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa diskusikan dengan kedua orang tua kalian. Yang pertama, kalian tuliskan 5 sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tentu selain singkong ya, karena singkong sudah kita bahas. Kalian cari yang ada di kiri, kanan, atau belakang rumah kalian yang bisa digunakan sebagai bahan makanan. Tulis 5. Yang kedua, kalian juga tuliskan 5 makanan olahan yang terbuat dari singkong. Sekali lagi, 5 makanan olahan selain getuk. Karena tadi getuk sudah Bapak sebutkan. Jadi nomor 2 ini kalian tulis 5 makanan yang terbuat dari singkong. Makanan apa saja? Yang ketiga, getuk adalah salah satu makanan olahan dari singkong. Kalian nanti lakukan wawancara pada orang tua kalian. Bagaimana cara membuat getuk? Langkah-langkahnya secara urut kalian tulis. Anak-anak, tugas ini Bapak tunggu hari ini ya. Langsung setelah kalian melihat video ini, kalian bisa mengerjakan.
mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok di pelajaran selanjutnya. Tidak lupa Bapak selalu mengingatkan, tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Salam sehat, salam semangat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat di tengah pandemi COVID-19. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.